Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kembali pada siang hari ini kami boleh merenungkan dengan firman-Mu dalam acara siraman rohani. Dan biarlah Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu akan memimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan mencamkan akan firman-Mu dan kami melakukan dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau selalu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siang hari ini dalam siraman rohani ini kita akan belajar mengenai tentang reaksi positif. Yeremia 18 ayat 6. Di situ dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sebagai penjunan, Tuhan dapat melakukan apa saja atas diri kita, ya, atas umatnya. Sebagai tanah liat kita berada di tangan sang penjunan atau tukang periuk itu. Demikian juga hidup kita di dalam tangan Tuhan. Semuanya terserah pada Tuhan. Dalam membentuk diri kita, apabila bejana yang telah dibuatnya itu kurang bagus, dia ingin itu akan dipecahkan, dihancurkan, maka dia akan dihancurkan kembali. Dia tidak akan dipertahankan sebagai bejana yang sudah dibuat, tetapi akan direbuhkan kembali, akan dihancurkan dan dilumatkan, dan kemudian dia akan membentuk, ya. Dan sebagai tanah liat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mandah, menyerah total padanya. Akan diapakan itu terserah di dalam tangan penjunan atau tangan tukang periuk itu. Jadi kita ketika dibentuk oleh Tuhan, kita itu hanya mempunyai dua sikap. Sikap kita yang harus diproses itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu artinya diam dan menyerah, mandah, mau diapain terserah. Tapi kalau negatif itu berarti menolak, memberontak. Jadi masing-masing itu sikap memiliki risiko sendiri yang harus ditanggung. Kalau kita memberontak sikapnya, ya ketika kita dicungkilin batu-batu yang ada dibuang, itu memang sakit. Dan kita memberontak ya pasti bisa aja, sebagai manusia hidup kita bisa memberontak. Tapi itu tidak akan menguntungkan kita masing-masing. Dia pasti di tangan penjunan, dia akan banting lagi, dia akan rubah lagi, dia inginkan apa yang dia inginin. Dia bisa membentuk sesuka dia, tapi kita tidak bisa. Kita harus menurut di dalam tangan penjunan ini. Nah, itu yang terjadi. Juga kita menghadapi masalah kehidupan ini. Bagaimana reaksi kita di dalam zaman yang makin sulit dan makin susah ini? Banyak hal yang terjadi. Jadi kalau kita pembentukan di dalam diri kita dalam kehidupan ini begitu sulit, begitu banyak batu-batu yang harus dikeluarkan dari diri kita, maka yakinlah bahwa kita harus mempunyai reaksi-reaksi yang baik. Itu kenapa? Karena kalau kita yakin kita akan dibuat menjadi sesuatu kebaikan bagi kita, dia akan membuat kita menjadi bejana kehidupan yang baik dan berguna. Jadi bukan tidak berguna, Tuhan selalu membentuk kita menjadi sesuatu yang berguna. Jadi janganlah kita memiliki reaksi yang negatif, itu tidak baik. Tetapi punyalah reaksi yang positif. Selalu positif, apapun yang dilakukan, reaksi kita adalah positif, baik mandah saja. Menyerah total di dalam tangan penjunan, di tangan Allah. Sekali lagi segala masalah itu timbul, tapi bukan karena Tuhan yang mau. Seringkali kesalahan itu ada di pihak kita sendiri. Kita yang membuat kesalahan-kesalahan itu. Ambil contoh di dalam Alkitab. Kita kenal pasti Daud. Dia pernah jatuh di dalam dosa, yaitu berbuat dosa perselingkuhan. Dengan siapa? Dengan Batseba. Dia menginginkan akan wanita ini sehingga dia melakukan banyak hal. Dia berbuat yang tidak baik. Meningkat terus, kejahatan itu akan meningkat terus. Ketika dia sudah mulai
senang dengan Batseba, dia mengundang lalu tidur bersama-sama. Sementara suaminya sedang pergi, Uria ini sedang pergi bertempur, akhirnya meningkat. Ketika Uria tidak mau tidur dengan istrinya, sementara yang lain perang, dia berkata, tidak, saya tidak akan pulang. Saudara, justru itu membuat Daud semakin meningkat kejahatannya. Kenapa? Karena dia ingin akhirnya menghilangkan, membunuh akan Uria ini, sehingga dia dapat mendapatkan Batseba sepenuhnya. Itulah mulanya sehingga dosa itu makin meningkat, akhirnya jadi pembunuh. Uria mati dan Batseba dinikahin, dan buah daripada perselingkuhan itu menghasilkan seorang anak. Namun Tuhan, mata Tuhan yang selalu melihat, dia melihat hal ini, lalu dia mengirim Nathan untuk memperingatkan akan Daud. Daud diperingati, masih dulunya dia tidak mengaku, tapi akhirnya dia mengaku dan betul-betul menerima akan kesalahannya. Dan di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23, saat itu mereka sudah mempunyai anak. Batseba telah melahirkan anak bersama-sama dengan Daud. Dan saat itulah anak ini ditulahi agar dia mati. Dia tidak akan hidup, tapi dia mati. Dan anak ini betul-betul dalam 7 hari, anak itu meninggal. Setelah ditulahi, mengetahui hal tersebut, Daud sebagai seorang ayah, dia juga mengasihi akan anaknya itu. Dan dia berusaha untuk mempertahankan. Dia berpuasa dengan tekun, berbaring di tanah bermalam-malam. Tapi pada hari yang ke-7 anak itu meninggal. Tidak ada seorang pegawai pun yang berani memberitahu Daud bahwa anak itu sudah mati. Mereka berpikir belum mati aja sudah begitu Daud mempertahankan. Maka mereka takut kalau sampai diberitahu Daud nanti bunuh diri. Jadi dia tidak diberitahukan. Dan dia katakan enggak. Tapi begitu Daud tahu bahwa anak itu sudah meninggal, dari sikap yang mereka hadapi, dia ngerti, oh ini anaknya pasti sudah meninggal, ya. Jadi dia berkata, sekarang aku mau bangun, ya. Dia langsung bangun, tidak lagi takut-takut, dia bangun, dia berpakaian, dia kemudian dia masuk ke rumah Tuhan, ya. Jadi di sini kita melihat Daud akhirnya menerima keputusan Tuhan. Ia menerima dengan rela dan ikhlas, dan kembali melanjutkan tugasnya sebagai seorang raja. Ia telah memenangkan pergumulannya dengan sikap positif. Jadi dia tidak memberontak lagi, tidak menyalahkan Tuhan lagi, tetapi dia bersikap positif, mengatur segala sesuatu seperti biasa lagi, dan dia melanjutkan tugas-tugasnya sebagai seorang raja. Dan saudara, bagaimana dengan diri kita? Punyakah kita reaksi positif dalam menanggapi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita? Tergantung kita masing-masing. Mau memberontak boleh, mau menyalahkan Tuhan bisa, tapi apakah itu yang terwujud? Mari kita bersikap seperti Daud yang akhirnya menyerah. Dia menerima dengan ikhlas, dengan rela dan ikhlas akan apa yang Tuhan putuskan, sehingga dia boleh kembali bekerja sebagai seorang petugas raja yang mengatur pemerintahan dengan baik. Itulah yang Daud lakukan. Bagaimana dengan diri kita? Punyakah kita reaksi yang positif terhadap segala sesuatu masalah yang kita hadapi hari-hari ini? Hari semakin sulit dan susah, tapi punyakah kita reaksi positif sehingga kita menyerah total kepada Tuhan? Kita tidak lagi melakukan hal-hal pemberontakan. Semakin kita memberontak, semakin parah dan semakin pahit hidup kita. Tapi kalau kita menyerah, menerima dengan ikhlas dan total, dan pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita bejana yang baik, yang Tuhan akan pakai menjadi sesuatu yang indah di dalam tangannya. Oleh sebab itu, biarlah mari kita hadapi hidup yang penuh dengan kesusahan, kesulitan ini dengan sungguh-sungguh reaksi yang positif yang kita miliki menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih dan syukur ya Tuhan. Dalam kelemahan hamba-Mu, firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Berikanlah kami selalu reaksi yang positif terhadap pembentukan-pembentukan yang Engkau berikan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Dan biarlah dengan ikhlas kami berada di dalam tangan-Mu, dan Engkau sendiri yang akan membentuk kami. Kami hanya menyerah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Kami pasrahkan kehidupan ini di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau dipuji dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Kau camkan akan firman-Mu. Dan biarlah Engkau tetap menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Haleluya. Amin.